Welcome to GKMI Online Service. Hari ini kita mau merayakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Inilah kasih yang tidak pernah menyerah, yang selalu berharap yang terbaik dan mampu menghadapi segala situasi. Inilah kasih yang telah memerdekakan dan juga telah membebaskan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah di minggu yang ketiga di bulan Februari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat 12 yang berbunyi demikian.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin, amin, amin. Saat ini Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mari saat ini kita bernyanyi menyatakan besar setiamu Allah Bapakku. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tiada berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat-Mu baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai buat kita semua. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat-Mu baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita katakan, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. O God my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Tuhan, biarlah kami seperti pemazmur Daud
yang hatinya kerinduannya adalah berada di dalam hadirat-Mu. Biarlah kami mengenal Engkau lebih lagi dan merasakan kasih-Mu di hidupan kami. Satu hal yang kurindukan Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. satu hal yang kurindu, Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap dengan hati, segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku One thing have I desired, Lord, One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone, with all my with all heart, my heart and soul, with all my strength and love, to worship His glory fill this place. Oh, deeper in love with You, Deeper in love with You, I love You more than anything in life. deeper in Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love, oh, how I love You, Lord. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian di ibadah online GKMI Anugerah di minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2021. Masih dengan tema besar bertumbuh di dalam kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas di minggu yang ketiga yaitu dengan tema kasih sama dengan menahan diri. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama, saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu, saudara sekalian membaca dari rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, meskipun melalui ibadah online, kami tetap kembali bisa datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, dimanapun kami beribadah. Saat-saat ini Tuhan, di masa pandemi seperti ini, kami tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kami bersyukur kami tetap bisa datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sebentar ditaburkan sungguh-sungguh menguatkan hati kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Pakai hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas, dan pakai setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berdoa katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita pergi ke toko-toko buku besar yang biasanya ada di mal-mal, kita akan melihat bahwa buku-buku itu dipisahkan rak demi rak, saudara ya, tergantung dari pokok bahasan yang ada di buku tersebut. Misalnya kesehatan, ekonomi, manajemen, keuangan, dan sebagainya, saudara. Nah, kalau kita pergi ke bagian buku pengembangan diri, saudara, kita akan menemukan beberapa judul buku yang menarik. Salah satunya adalah buku-buku yang membuat kita bisa berkata tidak. Saudara, mengapa saya katakan menarik? Karena dalam keadaan normal, mengatakan tidak itu hal yang biasa, tidak sulit untuk kita mengatakannya, saudara. Tetapi di masa-masa tertentu, di saat-saat tertentu, mengatakan tidak itu butuh kekuatan ekstra. Karena itu banyak buku-buku yang mengajar kita untuk berani berkata tidak. Nah, misalnya saudara, contoh-contoh yang ada di sekitar kita sehari-hari saja. Berapa banyak orang, tidak hanya pemuda, tetapi juga orang dewasa, bahkan mungkin juga orang tua, jatuh di dalam narkoba, saudara. Karena mereka tidak berani berkata tidak terhadap godaan-godaan dari lingkungan, komunitas yang menawarkan narkoba kepada mereka. Ketidakmampuan mereka untuk berkata tidak itu membuat mereka akhirnya jatuh ke dalam narkoba. Demikian juga, saudara, berapa banyak keluarga-keluarga yang hancur karena mungkin suami atau mungkin istri tidak bisa berkata tidak terhadap godaan pria lain atau wanita lain. Sehingga terjadi perselingkuhan dan akhirnya keluarga mereka hancur berantakan. Sekali lagi, semua itu terjadi karena ketidakmampuan kita untuk berkata tidak. Belum lagi, saudara, kalau kita melihat aparatur negara atau mungkin pengusaha akhirnya dijerat oleh hukum karena tidak bisa berkata tidak terhadap korupsi, tidak bisa berkata tidak terhadap hal-hal yang merugikan negara, tidak bisa berkata tidak untuk memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Nah, dari contoh-contoh sederhana ini, saudara, kita sekarang bisa mengerti bahwa ada saat-saat tertentu di mana tidak mudah bagi kita untuk berkata tidak. Kalau kita kembali kepada Alkitab, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang mempunyai kekuatan luar biasa. Di saat tertentu dia berani berkata tidak sehingga dia terhindar dari dosa yang sangat besar. Nah, kita tahu semua orang itu bernama Yusuf. Saudara, Kejadian pasal 39 menceritakan Yusuf yang saat itu masih muda, ditawan sebagai budak di rumah Potifar. Dan Alkitab menceritakan bahwa istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf. Dan akhirnya dia menggoda Yusuf berkali-kali dan berkali-kali. Tetapi yang luar biasa adalah, saudara, bahwa di Alkitab diceritakan bahwa Yusuf selalu berkata tidak, tidak, dan tidak. Meskipun pada akhirnya prinsip yang Yusuf pegang ini membawa dia masuk ke dalam penjara. Tetapi setidaknya Yusuf tidak jatuh ke dalam dosa kepada Allah. Nah, ini luar biasanya seorang Yusuf, saudara. Bahkan di masa-masa tertentu, di saat-saat yang tidak mudah, dia berhasil atau bisa berkata
tidak. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13, pada 2 minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana kasih itu menjadi dasar dari segala sesuatu, termasuk dari segala karunia-karunia. Itu ada di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Nah, hari ini saudara kita akan melihat bahwa di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, Paulus menjelaskan bahwa kasih itu punya 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek memberi diri, saudara. Itu bisa kita lihat misalnya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan sebagainya, saudara. Tetapi ada aspek yang kedua, yaitu kasih itu menahan diri atau mengekang diri, saudara. Nah, itu ada pada selanjutnya. Misalnya ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, dan sebagainya. Nah, kasih yang dengan aspek menahan diri atau mengekang diri ini, saudara, selalu menggunakan kata tidak di dalamnya. Nah, kalau kita lihat, kira-kira ada 8 aspek atau 8 kata tidak di dalam kasih yang Paulus tulis yang berkenaan dengan menahan diri atau mengekang diri. Misalnya, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, semua kata tidak ini mengacu pada akar yang sama, yaitu menahan diri atau mengekang diri. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa kasih membuat manusia membatasi dirinya. Kasih membatasi tindakan kita yang seharusnya agresif menjadi tidak agresif. Kasih membatasi tindakan kita yang seharusnya aktif menjadi pasif, saudara. Misalnya, saudara, di salah satu bagian dari perikop ini, Paulus menjelaskan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan juga tidak sombong. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Paulus itu tipe orang yang agresif, tipe orang yang gigih. Di banyak bagian baik kisah Rasul maupun dalam surat-suratnya, Paulus menceritakan bagaimana dia dengan gigih memberitakan Injil, dengan gigih memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tetapi kalau Anda lihat, ada bagian-bagian tertentu di mana Paulus yang diliputi oleh kasih Allah ini juga menahan diri, saudara. Misalnya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12. Di situ Paulus menceritakan kepada jemaat Korintus, jemaat yang banyak dari antara mereka yang tidak menerima kerasulannya, Paulus menceritakan bagaimana pengalaman rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Ada satu waktu di mana Paulus diangkat ke langit tingkat ketiga yang menggambarkan sorga, saudara. Dan Paulus menggambarkan bahwa di sana dia melihat dan mendengar segala sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Nah, seharusnya itu bisa menjadi hal yang Paulus ungkap untuk kemegahan dirinya, untuk kesombongan dirinya. Tetapi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 6, Paulus dengan jelas mengatakan demikian. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Karena kasih itu, saudara, Paulus menahan diri atau mengekang diri untuk tidak membuat orang memperhitungkan sesuatu yang lebih dari dirinya, yang akhirnya mengkutus individukan dia. Tetapi Paulus lebih memilih untuk menahan diri sehingga dia seperti menggunakan gaya bahasa ragu-ragu untuk menceritakan kisah spiritual yang luar biasa. Sehingga kita menemukan Paulus menulis, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu.
hanya Tuhan yang tahu. Semua itu Paulus pakai, saudara, untuk dalam upaya untuk menahan diri supaya tidak ada kemegahan, tidak ada kesombongan yang dia beritakan di dalam beritanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan dengan cepat melihat 4 hal apa yang bisa kita pelajari dari kasih yang menahan diri itu. Yang pertama, saudara, bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan. Paulus tidak memberi nasihat untuk sekedar kita memiliki kasih, tetapi juga untuk menyatakan kasih itu dalam bentuk sikap dan tindakan yang konkret, saudara. Nah, hal ini bisa kita lihat dari penjelasan Paulus yang menggunakan kata kerja, bukan kata sifat. Kata kerja artinya kata yang mengajak kita untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, itu artinya, saudara, kasih lebih daripada sekedar romantisme, tetapi sesuatu yang dapat diukur melalui apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Sekali lagi, saudara, Paulus menunjukkan kepada kita 2 aspek kasih. Bahwa kasih itu juga memberi diri, itu aspek yang pertama. Tetapi juga ada bagian yang kedua atau aspek yang kedua, yaitu aspek menahan diri atau mengekang diri. Poin yang kedua, saudara, kasih itu juga bersifat pasif tetapi juga bersifat aktif. Di satu sisi, ada hal-hal tertentu yang harus dihindari karena bertentangan dengan kasih. Tetapi di sisi lain, saudara, ada hal-hal yang harus kita kejar karena selaras dengan kasih. Jadi kasih menuntut kegenapan, baik menghindar maupun mengejar, baik aktif maupun pasif, saudara. Nah, keduanya harus dilakukan dengan kesungguhan yang sama. Saya mengambil contoh di dalam perikop ini, apa yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Di sini dikatakan demikian, ia menutupi, artinya kasih, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, digambarkan dengan lebih jelas. Dikatakan demikian, bahwa kasih itu tahan menghadapi segala sesuatu. Tetapi kasih itu juga mau percaya akan yang terbaik pada diri setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya, tetapi juga sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara lihat dari uraian Paulus ini, saudara lihat ada 2 hal di sana. Di satu sisi kasih itu aktif, tetapi di satu sisi kasih itu juga pasif. Di satu sisi kasih itu tahan menghadapi segala sesuatu, tetapi kasih itu juga percaya bahwa ada yang terbaik dari setiap orang. Di satu sisi, kasih itu mengasihi tanpa pernah hilang harapan. Tetapi di satu sisi yang lain, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kata sabar ini dipakai kata long suffering, artinya tahan menderita, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa kasih itu tidak hanya aktif, tetapi kasih itu juga pasif. Kasih itu tidak hanya kita meraih sesuatu, tetapi kasih itu juga membuat kita tahan menanggung segala sesuatu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara, dikatakan demikian bahwa kasih itu tidak meniadakan teguran. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus 13 ini, alasan utama mengapa Rasul Paulus menulis perikop ini adalah karena ia sedang memberikan teguran kepada jemaat Korintus. Ia bahkan lebih banyak membicarakan tentang apa yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang boleh dilakukan. Sudah bisa lihat bahwa dari 1 Korintus 13 ayat 4-7 ada lebih banyak kata tidak di sana.
Artinya lebih banyak yang tidak boleh dilakukan daripada yang boleh dilakukan. Nah, jadi artinya saudara, keseimbangan ini penting. Kasih tidak meniadakan teguran, saudara. Tetapi kasih itu menegur dengan benar. Banyak orang tidak berani menegur dengan alasan kasih. Tetapi sebaliknya, banyak orang berani menegur tanpa kasih. Nah, di sini Paulus menunjukkan bahwa kasih itu juga punya keseimbangan. Di satu sisi kita melakukan, tetapi di satu sisi kita juga menahan untuk melakukan. Kalaupun kita harus menegur, saudara, tegur itu dengan kasih. Kalau kita harus melakukan sesuatu, lakukan itu dengan kasih. Kalau kita harus menahan untuk tidak melakukan sesuatu, itu pun kita lakukan dengan kasih. Nah, poin yang keempat ini, saudara, merupakan dasar dari semua poin-poin yang ada. Bahwa kasih itu bersumber dari Allah. Allah bukan hanya menuntut, namun juga memberikan teladan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita cermati di dalam Injil, kita bisa sering melihat bahwa Tuhan Yesus menyebut relasinya dengan Allah sebagai relasi antara Bapa dengan anak. Nah, karena itu tidak heran ketika satu hari sebelum penyalipan, di malam itu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berkata kepada Bapanya, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu ungkapan seperti ungkapan seorang anak yang meminta sesuatu kepada Bapa, saudara. Nah, sebagai seorang ayah, saya bisa membayangkan bagaimana tidak mudahnya hati Bapa melihat anak kesayangannya, anak tunggalnya itu digantung di atas kayu salib dan mati di sana, saudara. Lebih mudah mungkin bagi Allah untuk menahan semua itu atau mencegah semua itu terjadi. Tetapi pada akhirnya kita tahu Allah menahan diri untuk melakukan itu. Seandainya Allah membatalkan peristiwa penyalipan itu, mungkin Yesus selamat, saudara. Tetapi semua kita, saudara dan saya, kita binasa. Justru di dalam kematian Kristuslah, kita yang harusnya mati ini menjadi hidup oleh karena kematiannya. Dan itu semua terjadi karena Allah menahan diri untuk menyelamatkan Yesus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kasih Allah bukan hanya untuk dinikmati saja, tetapi juga untuk diikuti. Bukan hanya untuk diterima, tetapi juga untuk dibagikan. Di akhir khotbah ini saya ingin mengatakan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa melalui perikop ini kita disadarkan bahwa bagi orang Kristen, kasih bukan hanya merupakan gagasan, tetapi juga pengalaman hidup keseharian kita. Kasih bukan sesuatu yang hanya di awang-awang, tetapi kasih adalah sesuatu yang harus saudara dan saya hidupi sehari-hari. Entah itu bersifat aktif atau entah itu bersifat pasif. Entah itu kasih yang memberi sesuatu dari kita atau justru kasih di mana kita harus menahan sesuatu itu daripada kita. Dan itulah bentuk kasih itu, saudara. Kasih juga bukan hanya bersifat teori, tetapi menjadi laku praktik kehidupan kita sehari-hari. Sebagai manusia, betapa mudahnya kita tergoda untuk menjadi sombong. Sebagai manusia, betapa mudahnya kita tergoda untuk melakukan yang tidak sopan. Sebagai manusia, betapa mudahnya kita untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sebagai manusia yang terbatas, betapa mudahnya kita untuk menjadi pemarah, saudara. Dan sebagai manusia, betapa tidak mudahnya kita menyimpan
kesalahan orang lain. Tapi Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus, juga menasihati saudara dan saya, bahwa kasih itu tidak, dan tidak. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari kemegahan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kasih bukan hanya memberi diri, tetapi kasih juga menahan diri. Kasih juga mengekang diri. Dan biarlah perikop ini atau firman Tuhan pada pagi hari ini ditutup dengan satu ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang sering kali saya ulang-ulang, 1 Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tentu ini tidak hanya dimaknai dengan sesuatu yang aktif. Bukan berarti kita harus mati untuk orang lain, saudara. Tidak hanya itu. Tetapi bagaimana ketika saudara diperhadapkan pada hal-hal yang tidak mudah berkaitan dengan orang lain, di mana saudara bisa marah, di mana saudara bisa mencari keuntungan diri sendiri, di mana saudara bisa berlaku tidak sopan, tidak pantas. Tetapi justru di dalam kasih itulah saudara berani berkata tidak terhadap semua itu. Karena ketika kita berani berkata tidak, sesungguhnya kita sedang melakukan kasih itu. Kasih Allah itu sedang dinyatakan di dalam diri saudara dan saya. Di banyak waktu, di banyak situasi, justru ketika kita berkata tidak kepada hal-hal yang merugikan itu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mencoba untuk melakukan firman Tuhan ini. Berkata tidak terhadap kesombongan, berkata tidak terhadap keuntungan diri sendiri, berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak sopan, berkata tidak, dan tidak pada hal-hal yang merugikan hidup Anda dan tidak memuliakan Tuhan. Mari kita berkata ya kepada anugerah Tuhan dan berkata ya kepada kasih dan perintah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita minta kekuatan Tuhan supaya dimampukan untuk di dalam posisi-posisi sulit kita berani berkata tidak terhadap hal-hal yang merugikan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kami terbatas. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan. Kami seringkali diliputi dengan kesombongan. Kami seringkali diliputi oleh kemegahan diri. Kami seringkali diliputi oleh kebanggaan pribadi, mencari keuntungan diri sendiri. Kami seringkali bahkan tergoda untuk melakukan yang tidak pantas, Tuhan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kasih Allah yang sejati itu sudah meraih kami, sudah merangkul kami. Karena itu biarlah Tuhan, kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Kami berani berkata tidak kepada hal-hal yang merugikan itu. Kami berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu itu ya Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyatakan kasih Kristus. Kasih Tuhan dinyatakan melalui kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas, untuk menyampaikan kasih-Mu yang tidak terbatas, untuk menyalurkan anugerah-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebagai respon atas firman Tuhan, kita minta Tuhan untuk mengajari kita apa itu arti dari kasih dan bagaimana kita bisa mengasihi setiap hari. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. terima kasih Tuhan buat kasih yang Kau berikan buat kami. Ajari kami Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu pasti murah hati. Kasih Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, oh ajarilah kami. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan karena kasih-Mu pada setiap kami. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Oh, ajarilah kami ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami serahkan hidup kami dalam nama-Mu Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus setiap hari. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam apapun yang engkau lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dan hidupmu menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Semua berkata, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan jika pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah virtual. Berikut akan dibacakan warta jemaat GKMI Anugerah Minggu 21 Februari 2021. Kita simak yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Pada hari Minggu 21 Februari pukul 10 akan dilaksanakan ibadah anugerah Kids via YouTube dengan tema Sekolahku.
Mari kita ajak anak-anak dan adik-adik kita agar mereka semangat mengikuti ibadah Anugerah Kids sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Begitu juga dengan persekutuan Anugerah Teens yang dilaksanakan pada hari Minggu 21 Februari pukul 10 pagi via Zoom dengan tema Community of Love. Jangan lupa ya. Pengumuman terkait ibadah online bulan Februari 2021. Karena kondisi penyebaran COVID-19 di Jakarta semakin meningkat, maka untuk sementara waktu pujian akan memakai rekaman dari ibadah terdahulu. Kiranya hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Jemaat, seperti yang dapat Anda lihat, berikut adalah tema besar GKMI Anugerah di bulan Februari 2021. Semoga kita dapat mempersiapkan diri sehingga di hari Minggu kita dapat beribadah dengan baik. Pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Untuk Bapak Budiono, pemulihan pasca operasi bypass jantung. Untuk Ibu Debbie yang sedang menjalani kemoterapi selama 6 kali. Ibu Yangni, Ibu Luciana, Ibu Tan Soktien, Bapak Hengli, Bapak Wibowo Tioso, ayah dari Ibu Chandrawati pasca operasi usus di RS Elizabeth Semarang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan dan sukacita dalam menjalani pengobatan. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong setiap kita, sehingga kita dapat memaknai pergumulan yang sedang dihadapi karena pandemi ini dalam terang firman Tuhan dan kasih Kristus. Mari kita juga memohon kepada Tuhan untuk GGKMI, Sinode, PIPKA, MDS, Berita GKMI untuk terus setia melayani Kristus, mewartakan kabar baik dan pengharapan bagi umat dan sesama. Mari kita berdoa bagi pemerintah karena mereka mengemban tugas yang berat dalam melakukan penata layanan pembangunan di Indonesia di masa-masa pandemi seperti ini. Kiranya hikmat dan berkat Kristus dinyatakan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas mereka dengan baik. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat dapat menghubungi hotline gereja yang tertera di layar ini. Kebaktian pelantikan pendeta muda dan peneguhan gembala jemaat akan dilakukan atas diri Saudara Daniel Talenta Saputra Lumban Tobing pada hari Minggu 7 Maret 2021 mendatang pukul 8 di GKMI Anugerah. Mohon dukungan doa jemaat. Mari kita ikuti bersama GKMI Songwriting Contest Shot for Joy 26 sampai 28 Februari untuk pre-event dan awarding night di tanggal 27 Maret 2021. Jemaat yang berminat dapat melakukan pendaftaran langsung ke nomor yang tertera. MDS Peduli Mamuju Majene, Sulawesi Barat. Bagi jemaat yang tergerak untuk menyalurkan bantuan dana, dapat melalui nomor rekening yang tertera di layar ini atau menghubungi kontak person Pendeta Paulus Hartono. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay home,